Nah, itu dia materinya yang telah disampaikan oleh Bapak Bangkit. Terima kasih Bapak Bangkit. Nah, yaudah ya, kita udah tadi simak materi dari Pak Bangkit dan kita ke acara yang selanjutnya nih, Kang Pandi. Iya benar. Acara selanjutnya kita ada perkenalan ekstrakurikuler. Wah, pasti teman-teman di rumah pada penasaran kan? Nah, ekstrakurikuler di Semancir ini banyak loh teman-teman dan kece-kece semua. Kece abis. Kece abis. Kita lihat demo eskul yang telah disiapkan oleh teman-teman ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Ciruas. Hi everyone, welcome to Semancir Choir. Pasti kalian pada bingung kan? Apa sih Semancir Choir itu? Nah, Semancir Choir atau Paduan Suara Semancir adalah organisasi di bidang tarik suara yang ada di SMA Negeri 1 Ciruas dengan Ibu Hayati Ningsih sebagai pembina seni. Selanjutnya Akang mau tanya nih, siapa di sini yang dulu pas SMP pernah ikut paduan suara? Baik di sekolah ataupun di tempat ibadah. Siapa nih yang pernah? Terus siapa nih yang suka banget nyanyi di tempat seperti kafe ataupun bernyanyi di depan orang? Terus siapa nih yang pernah ikutan lomba? Baik lomba dari nasional atau di televisi. Kemudian siapa nih yang suka banget nyanyi tapi masih ragu-ragu, masih malu-malu untuk nunjukin ke orang-orang? Nah, jika kalian ingin masuk di Semancir Choir, kalian gak usah takut adik-adik. Kalian akan latihan bersama dengan teman-teman kalian dan kalian juga akan ditemani oleh Akang dan Teteh yang senantiasa akan menemani kalian adik-adik. Daripada kalian penasaran, kita lihat yuk acara apa saja sih yang pernah diikuti oleh Semancir Choir. Kalian penasaran kan? Yuk kita lanjut ke video cuplikannya. Let's go! Ini adalah dokumentasi Lomba Paduan Suara tingkat Kabupaten dan Provinsi Banten. Berikut video perkenalannya. Dan ini adalah dokumentasi Lomba Paduan Suara tingkat Provinsi Banten di Living World Tangerang. Habis gelap terbit terang.
dan kita mendapatkan juara 3 tingkat Provinsi Banten. Ini adalah dokumentasi anggota kita yang mengikuti lomba FLS 2N tingkat Kabupaten Serang. Dan akhirnya mendapatkan juara 1 tingkat Kabupaten Serang lomba menyanyi solo putri dan lanjut ke tingkat Provinsi Banten. Bagaimana adik-adik? Seru kan? Nah, buat kalian yang ingin ikutan Smart Cheer Choir, kalian tenang aja. Kalian juga bisa kontak nomor WA di bawah sini untuk mendaftar. Dan kalian juga bisa follow Instagram kita @muradalchoir. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Bye-bye. Bapak tidak setuju kalian berangkat. Tapi Pak, aku sudah persiapkan ini sejak lama. Aku nggak enak sama teman-teman. Silahkan saja, tapi perlu diingat bahwa restu orang tua sangat berpengaruh kepada setiap langkah. Gue ngerasa diri gue gak berguna. Persahabatan kita nggak boleh koyak karena kehilangan seorang teman. Dalam kejadian ini, seharusnya persahabatan kita semakin dalam. Bantu sesama dengan semangat persahabatan kita. Hari terus berlalu meski banyak yang telah kita jalani. Kehilangan tak berarti kekurangan semangat. Seperti mata dalam kegelapan menjadi tak berarti. Mata hati lebih bisa melihat segalanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Anida Agustina dan nama saya Dewi Nurhalijah. Hai teman-teman, selamat datang di SMA Negeri 1 Ciruas. Ngomong-ngomong PMR, ada yang tahu gak sih apa itu PMR? Pasti ada yang belum tahu kan apa itu PMR. Yuk kita simak apa itu PMR. Palang Merah Remaja atau PMR adalah salah satu ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Nah, itu penjelasan tentang PMR. Semoga dapat dimengerti. Karena kita udah tahu apa itu PMR, yuk kita lanjut kenalan sama pengurus PMR. Setelah berkenalan, teman-teman pasti penasaran kan apa saja kegiatan yang ada di dalam PMR? Yuk kita simak beberapa kegiatan yang ada di dalam PMR. Kegiatan yang pertama adalah Diklat. Diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali keterampilan-keterampilan anggota ekstrakurikuler PMR. Berikutnya adalah latihan. Kami, PMR SMA Negeri 1 Ciruas, rutin mengadakan latihan di setiap hari Jumat. Pada latihan ini, kita akan belajar bersama-sama seputar bidang-bidang di dalam PMR. Kegiatan berikutnya adalah Posyandu Segia. PMR SMA Negeri 1 Ciruas bersama dengan Puskesmas Ciruas mengadakan posyandu yang dilaksanakan rutin sebulan sekali. Kegiatan ini berisi penyuluhan, pengukuran indeks massa tubuh, dan pembagian tablet tambah darah. Selanjutnya adalah Tagana. Tagana merupakan singkatan dari Taruna, Tanggap, Bencana. Seperti namanya, Tagana ini bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasis masyarakat. Gimana? Seru kan? Yuk bergabung bersama kami dengan cara kirim pesan ke nomor berikut. Bangun jiwa
Setiap derap langkahnya mengandung satu cita. Tetesan keringat dan darahnya mengandung satu cinta. Mempertahankan setiap jengkal bumi pertiwi dari setiap serangan penjajah dan pengacau negeri. Lihatlah kami, tak kami hiraukan hardik pelatih yang mendesing. Panasnya matahari yang membakar kulit hingga legam. Keringat kuning dan bau membasahi sekujur tubuh. Langkah kami terus mengayun tegap tanpa ragu, meneruskan langkah mereka yang telah tiada. Setiap derap langkah kami bukan tak bermakna. Tetesan keringat kami bukan tak berarti, tapi menjadi tak berarti bila kami gagal pada hari ini. Gagal menyebarkan merah putih di negeri ini. Kami bukan siapa-siapa, tapi mereka adalah bunga bangsa. Kami hanya pasukan pengibar bendera, sebatas penerus cita dan cinta mereka. Hari ini akan kami buktikan cita dan cinta kami. Satu untuk Indonesia. Inilah Paskibra Satya Wira Pusaka, SMA Negeri 1 Cirwas.
bergabung di Paskibra Satya Wira Pusaka SMA Negeri 1 Ciruas. Berminat? Segera hubungi nomor yang tertera. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me judge you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already died. To latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, 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 not to go. But I already died. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Don't let 'em
The last but not least, our performance. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Zaki, gue ketua ekstrakurikuler band. Karena kondisi pandemi yang nggak memungkinkan untuk latihan di sekolah, jadi kita latihannya selama pandemi ini latihan mandiri di rumah masing-masing. Kayak misalkan untuk pemain gitar ya ngulik-ngulik gitar sendiri, atau bisa referensi YouTube atau dari buku, atau mungkin dari manapun lah. Ya mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada apa Jang? Heran deh gue, masa hukum di Indonesia kayak gini sih? Yang koruptor udah korupsi miliaran rupiah, cuma dihukumnya itu 5 tahun penjara. Oh iya? Iya, bahkan ada yang gak dihukum.
kalaupun dihukum, lapasnya tuh mewah, VIP lagi. Sedangkan yang nyolong roti di warung, dihukum dan dipenjara itu 10 tahun. Kira-kira gimana ya cara kita sebagai pelajar bisa berkontribusi agar masa depan bisa memperbaiki hukum di Indonesia? Oh, pas dong kalau gitu. Bareng gua aja ikut eskul LCC 4 Pilar. Kita bisa belajar tentang hukum di Indonesia dan kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kelak kita bisa memperbaiki hukum di Indonesia. Apa sih LCC 4 Pilar itu? Kalian pasti bingung kan tentang LCC 4 Pilar? Nah, yang kebanyakan orang tahu tentang LCC 4 Pilar ini adalah lomba cerdas cermat yang dimana membahas tentang 4 pilar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Pancasila, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena pentingnya makna isi 4 pilar kebangsaan ini, maka dibutuhkannya generasi muda yang mengerti, memahami, dan mengamalkan isi kandungan dari 4 pilar kebangsaan ini. Nah, bersyukurnya kalian yang sekolah di SMN 1 Cirwas. Nah, karena SMAN 1 Cirwas ini mengadakannya yang namanya Eskol LCC 4 Pilar. Teknik lomba LCC 4 Pilar terdiri dari 3 babak. Yang pertama, tematik. Yang kedua, benar salah. Dan yang ketiga, soal rebutan. Apa sih manfaat ikut LCC 4 Pilar itu? Nah, di dalam ekskul LCC 4 Pilar ini, kita akan berlatih cara menghafal dengan metode yang cepat, mudah diingat, dan juga menyenangkan. Selain itu, kita juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Indonesia, juga 4 pilar, serta dapat meningkatkan public speaking. Dilakukan ekskul LCC 4 Pilar ini, yang pertama, kita akan membentuk kekeluargaan antar anggota. Kedua, kita akan berlatih menghafal dengan materi 4 pilar. Yang ketiga, secara bertahap kita akan menemukan cara menghafal yang cocok untuk kita. Yang keempat, di masa pandemi ini kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berlatih dan membentuk kekeluargaan walaupun dengan metode yang berbeda. Bentuk adaptasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat adik-adik dalam mengembangkan diri dan juga melakukan kegiatan dengan penuh semangat dan motivasi. Baik, untuk tim C, mosinya adalah penggunaan pengantar bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia. Kontra. Ya, saya kontra dengan pernyataan tersebut karena tidak dapat menimbulkan semangat nasionalisme. Kemudian terdapat juga pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi kita harus menjaga dan mengenalkan bahasa Indonesia ke negara lain. Kita lihat negara Jepang. Negara tersebut menggunakan bahasa negaranya sendiri di dalam sekolahnya. Namun negara tersebut bisa maju. Lalu kebijakan ini dapat menjadi jalan pintas mengapa kebijakan ini diberlakukan di sekolah menengah saja, namun tidak diberlakukan di perguruan tinggi. Poin 25. Meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial adalah salah satu indikator bersatu sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI nomor 7 dari MPR dari 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Jawaban benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban benar, poin 10 untuk tim A dan tim C. Rumusan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 ialah A. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jawaban benar. Cut. Sekuritas atau terkadang yang tidak bersalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Aceh Maulana Hakim. Saya Isnaini Hanifah. Kami dari Dewan Ambalan Pangeran Aryadila dan Nyi Ageng Serang. Gugus depan 05095 05096. Pangkalan SMA Negeri 1 Ciruas. SMA Negeri 1 Ciruas memiliki ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Dewan Ambalan Pangeran Aryadila dan Nyi Ageng Serang didirikan pada tahun 1986 dan diresmikan pada tahun 1987. Berikut adalah rangkaian kegiatan di Ambalan kami. Berikut adalah kegiatan-kegiatan di Pramuka Ambalan Pangeran Aryadila dan Nyi Ageng Serang SMA Negeri 1 Ciruas. Untuk kegiatan internal Ambalan meliputi dari pemberian materi tentang kepramukaan seperti sandi-sandi, tali temali, dan PBB. Lalu, ada musyawarah ambalan atau biasa disebut dengan musyam, yaitu suatu forum atau tempat pertemuan bagi pramuka penegak warga Ambalan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi pramuka penegak warga Ambalan di tingkat gugus depan. Kemudian, MPPT, masa penerimaan penegak tamu, yaitu kegiatan bagi calon penegak untuk bergabung secara resmi, bergabung dengan anggota Ambalan pramuka penegak, dan untuk menyambut dari para pramuka penggalang menjadi pramuka penegak. Lalu, ada kenaikan tingkat bantara dan laksana, yaitu dengan melakukan uji SKU atau syarat kecakapan umum, baik menuju tingkat bantara ataupun tingkat laksana. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk kegiatan eksternal Ambalan, kita pernah melakukan gerakan sosial seperti galang dana untuk korban bencana lebak. Lalu, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tiap satuan karya atau biasa disebut dengan Saka, yang ada dalam kepramukaan penegak seperti Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, dan Saka Kalpataru. Dan masih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan di dalam kepramukaan penegak. Selanjutnya, yaitu pakaian-pakaian yang ada di dalam kepramukaan.
Halo semuanya, selamat pagi. Salam sukses. Sebelumnya kalian kenal dengan orang-orang ini? Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi dong sama mereka. Yap, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sukses baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa ya mereka bisa sesukses itu? Apa ya rahasianya? Nah, jadi mereka bisa sesukses itu karena salah satunya adalah mereka memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menjadi pengusaha yang sukses. Dan juga mereka mempelajari bagaimana caranya berwirausaha yang baik. Nah, pas banget nih, di SMAN 1 Ciruas memiliki ekstrakurikuler yang bernama Student Company atau yang biasa disebut dengan SC. Sesuai dengan namanya, Student Company merupakan ekstrakurikuler yang berfokus pada kegiatan-kegiatan wirausaha dan mempelajari kiat-kiat dalam berwirausaha. Student Company dibentuk dengan tujuan menjadi wadah bagi siswa-siswi SMAN 1 Ciruas yang tertarik dalam dunia kewirausahaan dan dengan harapan dapat membentuk siswa-siswi SMAN 1 Ciruas yang memiliki sikap disiplin, berani mengambil resiko, bertanggung jawab, mandiri, dan peka terhadap setiap permasalahan di lingkungan sekitarnya, dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha. Wih, hebat banget ya. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan-kegiatan, manfaat dan keseruan jika bergabung di Student Company SMAN 1 Ciruas, yuk kita langsung lihat penjelasan dari Akang Teteh anggota Student Company SMAN 1 Ciruas. Nah, pasti banyak banget nih yang penasaran kegiatan apa saja sih yang dilakukan di Student Company, khususnya sebelum pandemi ya. Yang pertama, kita ada pelatihan-pelatihan dan kegiatan di bidang ekonomi kreatif. Selain kegiatan pelatihan, kita juga langsung praktek berwirausaha. Contohnya, kita hadir di acara Gebyar Tiga Dasawarsa SMAN 1 Ciruas dan mendirikan stand dagangan kita sendiri loh kawan. Kita pernah kedatangan tamu dari PT Indah Kiat loh kawan. Dan kita juga pernah mengikuti seminar bersama komunitas pengusaha muda Banten. Wah, keren banget ya. Selain kita belajar berwirausaha, kita sesekali pergi bermain loh kawan. Contohnya, kita pergi ke kolam renang dan kita juga pernah pergi ke tempat wisata Kapal Bosok yang pernah viral itu loh kawan. Jadi, kita bisa belajar sambil bermain. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan selama pandemi, dikarenakan kita mengikuti aturan pemerintah. But don't worry fellas, di Student Company kita berusaha untuk tetap produktif di masa pandemi dengan cara kita banyak mengikuti webinar bertemakan wirausaha. Jadi, kita masih bisa produktif walau di rumah saja. Dan acara terakhir yang kita lakukan di masa pandemi adalah Halal Bihalal. Iya, Halal Bihalal, acara memperpanjang umur itu loh kawan. Manfaat mengikuti ekstrakurikuler Student Company yaitu 1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 2. Membentuk pribadi yang lebih mandiri. 3. Dapat mengembangkan bakat, potensi, dan membuat lebih percaya diri lagi.
Dan masih banyak lagi loh manfaat-manfaat lainnya. Keseruan ekstrakurikuler Student Company yaitu kita bisa belajar bagaimana cara berwirausaha dengan metode belajar yang santai. Yap, belajar sambil bermain. Wah, seru ya. So, what are you waiting for? Join with us now. See ya! Action! Gimana? Mau ya? Udah, mau ikut gue kantin nggak? Atau mau tetap di sini aja? Alah, kayak gue capek deh. Kan gue sendiri aja. Oh iya, nanti ada demo eskul di aula, jangan lupa. Makasih. Kimiは誰だその服は変に見えるけど君は新入生かは君らが新入生にやるんだ君はあいつの友達だろうが助けるとおせよ来い君はまたterus楽しみされるんだtolong tolong tolong ada sayaさあ殺すの時間だあっここに何入れてるんですか？逃げてください。 Kamu siapa? Itu kemana? Kayaknya gue udah aman deh. Oni. Sayonara. Gini, ada jadwal sekolah lagi. Wait. Tadi di kelas dia, tadi gue mimpi ya, jelek banget, gila. Masa ada samurai coba? Yaudah yuk. Nah. Minasan, konnichiwa. 今日は日本のクラブ日の丸についてご説明します。 Kami dari ekstrakurikuler Japanese Club Hinomaru akan menjelaskan apa itu Hinomaru. Hajimemashou. Kalian pasti penasaran apa itu Japanese Club? Japanese Club Hinomaru adalah salah satu ekstrakurikuler bahasa asing yang ada di SMAN 1 Ciruas. Di Japanese Club, kita tidak hanya mempelajari tentang bahasa Jepang, tapi kita juga mempelajari budaya dari negeri matahari terbit tersebut. Sebagai contoh,
Di sini kita akan mempelajari bahasa Jepang, mulai dari romaji, hiragana, katakana, dan juga kanji. Budaya yang kita pelajari di Japanese Club diantaranya adalah pop culture seperti manga, nyanyi, musik, dan masih banyak lagi. Sementara itu kita juga mempelajari tentang tarian tradisional, shodo, dan yang lainnya. Japanese Club Hinomaru SMA Negeri 1 Ciruas juga pernah melaksanakan sebuah mini event yang bertajuk Hinomatsuri, di mana event tersebut ditujukan sebagai bentuk pengenalan budaya Jepang terhadap masyarakat umum. Sekaligus menjadikan Hinomatsuri sebagai event Jepangan pertama yang ada di Kabupaten Serang. Jadi, kalian udah tahu kan Hinomaru itu apa? Jika kalian ingin bergabung, silahkan cek link di bawah ini, di deskripsi di bawah, atau mau kepo-kepoin kita di Instagram @hinomaru_Japanese Club. Oke, bye-bye. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami perwakilan dari IPSIS Mancir ingin mengajak teman-teman untuk mendaftarkan diri di IPSIS Mancir ini. Di IPSIS Mancir sudah banyak atlet-atlet yang tercipta, mulai mengikuti jenjang perlombaan Popcup, Popda, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari bergabung di IPSIS Mancir. Nah teman-teman, dalam seni bela diri pencaksilat terdapat 2 kategori, yaitu kategori tanding dan kategori seni. Dalam kategori seni terdapat 3 macam, yaitu seni tunggal, seni ganda, dan seni bergu. Baik, ini adalah kategori tanding. Yang pertama, teknik jab. Yang kedua, sabit. Yang ketiga, teknik lurus. Keempat, T. Selain terdapat kategori tanding, juga di pencaksilat ini terdapat kategori seni. Silakan simak ya. Baik, ini adalah gerakan tunggal baku menggunakan alat peraga, yaitu adalah golok. Baik, ini adalah kategori seni ganda.
gimana tanggapan Teh Sekar nih selama udah masuk di pencaksilat Semancir ini? Tanggapan saya sih menurut saya kayak seru aja gitu. Di Semancir ini bisa menambah teman, bisa menambah wawasan, bisa menambah pelajaran gitu. Terus tanggapan buat nih yang baru masuk nih gitu gimana? Semoga kedepannya murid-murid baru bisa mengikuti kegiatan ini dan semoga IPSI Semancir kedepannya lebih maju. Amin. Terima kasih Teh. Pelatih yang ditunggu-tunggu sama murid baru lah istilahnya. Dia ini sangat kece sekali, banyak digemari para wanita lah gitu di universitasnya. Terus Kang, tanggapan selama melatih di pencaksilat SMA Negeri 1 Ciruas nih gimana gitu? Tanggapan saya ya sangat senang melihat siswa-siswa sekarang yang mengikuti ini sudah cukup antusias dari tahun sebelumnya, sudah makin bertambah kualitas maupun kuantitasnya pun. Dan yang saya harap juga kepada yang sudah mengikuti tetap konsisten dan harus menjaga eksistensi pencaksilat di Ciruas. Terus kan sekarang udah masanya murid baru gitu tuh. Nah, tanggapan buat murid baru tuh gimana? Ya, saya hanya bisa berharap, tapi tidak lebih kepada manusia. Tapi saya ingin kepada siswa-siswa baru bisa mengikuti ekskul pencaksilat di sini, karena ya kita bisa untuk menjaga diri, kita bisa meraih prestasi bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan mereka juga untuk mengambil perguruan tinggi. Dan saya harap juga kepada yang calon-calon ikut di pencaksilat ini, saya harap dia mendaftar dan dia berlatih karena tulus dari hati, karena semua yang dijalankan dalam adanya hati itu tidak akan berjalan dengan selaras dengan logikanya. Gila ya, ini dalam banget maknanya. Emang kayak pelatih IPSI Semancir tuh beda dari yang lainnya. Oke, terima kasih Kang ya. Ya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat kami. Saya harap video tersebut dapat mengacu kepada teman-teman untuk bergabung di IPSI Semancir. IPSI Semancir mengutamakan prestasi, bukan atraksi. Dan untuk itu, jika teman-teman ingin mendaftarkan diri sebagai anggota IPSI Semancir, silahkan hubungi kontak person di bawah ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di latihan nanti. Dan IPSI Semancir mempunyai jargon, yaitu Jawara Semancir. Jawara Semancir, berani berjuang untuk prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.